tentang sejarah Nusantara, setiap daerah mempunyai kisahnya masing-masing. Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah kota-kota modern telah dimulai. Makassar menjadi salah satu kesultanan Islam terbesar yang dikenal sebagai kota pelabuhan internasional, berjajar dengan Kesultanan Banten, Kesultanan Sunda Kelapa, dan Kesultanan Aceh pada abad ke-10. Disinilah saya berdiri, tepat di pinggiran Sungai Jitibirang. Tempat ini menjadi saksi bisu ramainya perdagangan internasional yang terjadi antara Kerajaan Makassar dengan Spanyol, Denmark, Portugis, Inggris, China, Arab, hingga India. Dan kota Tombaopu menjadi pusat segalanya, pusat perindustrian, perdagangan, dan pemerintahan Kesultanan Makassar. Berikut informasi selengkapnya. Pada masa pemerintahan Karayeng Matwaya Sultan Abdullah Awalul Islam, kota Tombaopu sudah dikenal sebagai pusat kerajaan Makassar serta menjadi pusat perdagangan dari bangsa-bangsa yang berasal dari Eropa seperti Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan Prancis, serta perdagangan dengan bangsa-bangsa dari China, Arab, hingga India. Pada masa tersebut didirikan pabrik-pabrik serta kantor dagang oleh bangsa-bangsa yang berasal dari luar Indonesia. Salah satu hasil barang yang diproduksi adalah meriam seperti yang ada di samping saya, dan pada masa itu juga diproduksi benda-benda seperti senjata api, kerajinan tangan dari kulit, serta perhiasan dari emas. Dan terdapat pula pabrik tekstil besar yang didirikan oleh bangsa India. Di belakang saya sudah ada Museum Karangpati Ngaloang. Di dalamnya terdapat benah tentang kota Tombaopu, bagaimana tertatanya kota Tombaopu, serta letak-letak pusat perdagangan dan pelayaran internasional yang ada. Untuk melihat selengkapnya, mari ikuti saya ke dalam museum. Nah, beginilah nampak dari dalam Museum Karangpati Ngaloang. Di sini terdapat satu denah lokasi benteng Tombaopu serta bagaimana kehidupan masyarakat yang ada pada saat itu. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana kota tersebut. Ya, pada bagian ini terdapat bentuk persegi yang berwarna coklat. Dalamnya merupakan wilayah benteng Tombaopu yang dimana di dalamnya terdapat masjid, pemukiman raja berupa istana, serta pabrik-pabrik dagang yang dimiliki oleh bangsa-bangsa dari luar, serta kediaman untuk para prajurit-prajurit. Di sisi kanan dan kiri benteng terdapat sebuah buah sungai yang menjadi lokasi transportasi bagi kapal-kapal yang memasuki wilayah Kerajaan Makassar. Terdapat 3 dok perkapalan untuk memperbaiki kapal-kapal besar yang mengangkut barang maupun kapal-kapal yang mengangkut prajurit dan perlengkapan persenjataan. Kemudian dapat dilihat terpisah dari pemukiman warga, sangat rapi. Di belakang terdapat wilayah sawah-sawah serta perkebunan warga. Dan pada masa itu tercatat jumlah penduduk di sekitaran Makassar dan Goa mencapai 900.000 jiwa. Second half collection. Mau kemana? Bareng apa aja yuk? Kamu ada apa? Boleh juga. Wax, semacam minyak rambut. Mengubah rambut sesuai yang kita mau.
Manis. Kucing berisik! Mau lebih enak didengar? Makan Exos. Jadi malu aku. Om, Apa? aja gandengan, masa enggak? Masalah besar, jadi kalem pakai yang kecil. Baru fresh di botol. Piramid! All jump! Siapa? Ingat nih! Kasus korupsi hilang. Iya. Yang penting happy. Inilah dia bagian dari benteng Somba Opu yang masih tersisa, yang masih dapat dilihat oleh mata akibat dari peperangan yang terjadi serta pemusnahan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Belanda. Begitupun dengan nasib 9 benteng lainnya yang terdapat di wilayah kota Makassar. Dari sumber kajian arkeologi dan penggalian ekskavasi diketahui bahwa luas benteng Somba Opu mencapai 113.590 meter persegi dengan ketebalan benteng 200 sampai 300 meter persegi pada sisi sebelah timur dan ketebalan pada sisi sebelah barat 300 sampai 400 meter. Sebuah benteng yang berbentuk penyu didirikan oleh Karayeng Matoaya menghadap ke arah Laut Sulawesi untuk mengawasi jalannya kapal-kapal yang memasuki wilayah Kerajaan Makassar. Benteng Panyua, yang kini dikenal sebagai Benteng Fort Rotterdam, menjadi saksi bisu kejatuhan Kerajaan Makassar melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Velman. Saat ini saya sedang berada di salah satu gedung Benteng Panyua yang kini dikenal dengan Benteng Fort Rotterdam, yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Goa Tallo. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Tallo yang ke-7 yang bernama Karayeng Matoaya. Awalnya, benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Goa yang ke-14, Sultan Alauddin merekonstruksi tempat ini digantikan menjadi batu cadas yang didatangkan dari pegunungan Kars yang ada di daerah Maron. Untuk mengorek lebih dalam mengenai informasi Benteng Panyua, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai seorang sejarawan. Dulunya benteng ini bergaya arsitektur Makassar. Nah, kenapa sekarang berubah jadi Belanda? Ya itu karena kalah perang ya, karena kerajaan gua kalah perang sama Belanda. Lewat perjanjian Bongaya 18 November 1667. Nah, salah satu title perjanjian Bongaya itu benteng ini pindah tangan dari gua ke Belanda. Salah satunya itu dibawa ke kekuasaan Belanda. Kedua, isi bangunan ini diganti dari gaya Makassar ke gaya Eropa yang dengan namanya tipe neoklasik. Neoklasik ya, Pak? Ya, tipe gotik ini. Ya, Tipe gotik abad 18. Dibangun, siapa yang membangunnya, Pak? Kalau bangunan di dalam ini dibangun oleh Gubernur Jenderal pertama itu atas perintahnya Cornelis Nelson Spelman sebagai pemenang perang ya. Namanya dulu Benteng Panyua itu berubah namanya menjadi Rotterdam. Yang filosofi sendiri dari penyu itu bagaimana? Filosofis penyu kalau menurut data sejarah yang ada, benteng ini berbentuk penyu karena kalau dilihat dari udara, benteng ini berbentuk penyu kura-kura memang, dengan luas 2,3 hektar, hampir 3 hektar. Dengan kepala kura-kuranya ke sana, tangan kanan, tangan kiri, belakang, kaki kiri dan kaki kanan ya.
Jadi penyu itu adalah makhluk amfibi yang hidup di dua alam, darat dan di laut. Ya, Pak. Itu menurut sejarah bahwa itu Raja Goa itu ke-9 dan Matan Reka Rain Tuni Paris Kalona itu mengambil karakter orang Bugis Makassar, orang Sulawesi Selatan yang bisa hidup secara fleksibel di mana dua area, ya, di daerah sini maupun di perantauan. Bisa hidup di datau, dia bisa hidup di darat sebagai petani, di laut apalagi jadi pelaut ulung. Ya, Pak. Itulah gambaran dari bentuk penyu. Ya, Pak. Bahkan dikatakan namanya benteng Panyua. Nah, berubahlah namanya benteng Rotterdam karena kalah perang ya. Ya. Karena Gubernur Jenderal pertama, Gubernur Jenderal itu Cornelis Nelson memang lahir di Rotterdam, Belanda. Mengambil nama kota Ya, kelahirannya. karena pemenang perang Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda mengapresiasi kemenangan Jansen Spelman, mengabadikan kota keren beliau ke benteng ini. Iya, Pak. Dengan sebagai kota kembar ya, Rotterdam di sini di Belanda dengan Rotterdam di sini, itu menurut sejarah, sekilas sejarah dari beberapa catatan. Iya, Pak, makasih Pak atas informasinya. Ya. Gubernur Jenderal Spelman kemudian membangun kembali benteng ini dengan model arsitektur Belanda. Nama benteng ujung pandang kemudian diubah menjadi Fort Rotterdam untuk mengenang kota kelahiran Spelman yang ada di Belanda. Benteng ini kemudian dijadikan sebagai pusat penampungan rempah-rempah yang ada di Indonesia bagian timur, serta dijadikan sebagai pusat pertahanan hingga tahun 1942. Bertetapan tahun itu, penjajah Belanda yang meninggalkan tanah jajahannya digantikan dengan tentara Jepang. Benteng ini kemudian dialihfungsikan untuk dijadikan pusat pendidikan dan kebudayaan. Peristiwa demi peristiwa terus bergulir pasca kemerdekaan. Rakyat menggaungkan Trikora, 3 komando rakyat, dengan meminta digagalkannya pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Kibarkan sang merah putih di irian barat tanah air Indonesia, persiapan untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Jenderal Soeharto menjadi sosok yang paling banyak mengambil peran, hingga akhirnya Irian Barat kembali ke tangan NKRI dan terwujud dalam sebuah simbol Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat pada tahun 1996. Inilah Monumen Mandala. Jika Jakarta punya Monas, maka Makassar punya Monumen Mandala. Di mana pada tahun 1994 bangunan ini didirikan dan berdiri kokoh pada tahun 1996. Bangunan ini dibangun untuk mengenang pembebasan Irian Barat dan juga sebagai bentuk penghargaan atas jasa Presiden kedua Soeharto sebagai komandan pasukan Mandala. Tempat inilah awal dari perjuangan pasukan Mandala merebut kembali Irian Barat. Bangunan yang berbentuk segitiga sama sisi ini dilengkapi dengan menara yang menjulang setinggi 75 meter. Bangunan ini merupakan simbol dari Trikora, 3 komando rakyat. Pada bagian atas dan bawah menara terdapat relik yang berbentuk kobaran api yang menggambarkan semangat juang Trikora. Masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia.
Salah satu keputusan konferensi meja bundar 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian, namun tidak ditepati. Upaya diplomasi pun dilakukan sejak tahun 1950 hingga tahun 1952 di era Kabinet Nasir, dan terus berlanjut hingga Kabinet Sastro Amijoyo melalui Forum PBB. Salah satu keputusan konferensi meja bundar 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kecuali Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian, namun tidak ditepati. Upaya diplomasi pun dilakukan sejak tahun 1950 hingga tahun 1952 di era Kabinet Nasir, dan terus berlanjut hingga Kabinet Sastro Amijoyo melalui Forum PBB. Inilah sejarah nama-nama pasukan Mandala yang telah terekam dalam jejak sejarah untuk merebut kembali Irian Barat. Mandala adalah jejak dari Belanda menduduki Makassar pasca berlangsungnya peristiwa Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Selama Belanda menduduki kota ini, perdagangan dimonopoli oleh VOC. Hingga akhirnya kemerdekaan dapat dikecap oleh rakyat Makassar. Belanda tak henti untuk dapat kembali menjajah tanah angin Mamiri. Sebuah cerita pelanggaran HAM terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah bangsa ini terjadi. Pada kisaran tahun 1946 hingga 1947, pembantaian terus berulang di bawah pimpinan Westerling hingga menjatuhkan korban 40.000 jiwa. Tahun 1946 hingga tahun 1947 adalah masa kelam bagi rakyat Sulawesi Selatan. Bagaimana tidak, pada masa ini terjadi pembantaian 40.000 jiwa oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Westerling. Sejarah yang terjadinya korban 40.000 jiwa, nama yang terutama yang dicari itu namanya Ali Malaka. Itu yang utama dicari oleh Westerling. Tapi karena banyaknya orang-orang terlibat di Rapo Jawa ini, antara lain sekarang ini dan Regi yang kita kenal, ya, sehingga diadakan di sini di Butatianang ini penembakan 40.000. Itu semua berasal dari daerah. Seluruh daerah di Sulawesi Selatan ini berada semua di sini. Untuk semua yang ada nama daftarnya itu, daftar nama Westerling yang di bawah itu semua ini cuma yang ditembak. Karena salah namanya, sehingga bisa dibebaskan. Begitu dibebaskan lari nih, sembunyi. Kamu baru kembali lagi di sini di rumah. Dan itu cuma artinya nenek yang mengatakan begitu sama saya. Bilang saya tidak melarikan diri. Mungkin sampai sekarang tidak saya mati juga. Begitu anunya.
Itu saya punya nenek kerja sama orang Cina. Jadi kalau ada katanya kalau dicari sama Belanda, itu orang Cina yang membela dia. Bilang ini saya punya tukang ini. Itu saya punya tukang kayu, saya kerja sama orang Cina. Nah, di sekarang itu namanya Jalan Sulawesi. Itu orang Cina pabrik tenun itu, tenun kain. Itu kan dulu tenun kain itu terbuat dari kayu. Nah, itu saya punya nenek ahlinya bikin begitu. Dari situ saya punya jadi kalau dicari sama Belanda, itu orang Cina yang membela. Wah ini saya punya tukang ini, tidak bisa tidak bisa diganggu. Bukan orang ini. Tapi kalau perasaan saya masih rasakan itu waktu antara lain kalau janganan sore itu kita sembunyi di bawah terowongan itu yang digali saya punya nenek. Dibawa ke tidur, nanti jam 6 pagi baru kita naik dari perlindungan itu. Itu gali yang itu baru dikasih rumput di atasnya, jadi tidak ketahuan bilang ada orang di bawah. Kan dulu dilarang orang menyalakan lampu-lampu lampu minyak tanah kalau sudah jangan karena saya dengar itu orang tua kalau ada lampu yang menyala ditembak itu rumah, ditembak oleh pesawat. Jadi kalau waktu jangan sore makam kita semua baru turun di tempat perlindungan itu sembunyi sampai pagi. Saya rasakan itu malam saya merasa kami tidur di bawah terowongan itu. Iya, itu karena masih kanak-kanak, tidak ada rasa takut dia. Karena dia tahu apa yang mau terjadi, karena namanya anak-anak. Monumen ini terdapat sebuah relief yang menggambarkan betapa kejamnya Westerlinten. Dan di belakang saya ada sebuah patung seorang laki-laki yang tangan dan kakinya terpotong. Ini menjadi simbol penderitaan rakyat Sulawesi Selatan saja. Peristiwa masa lalu telah tersimpan dalam catatan sejarah. Sejarah masa lalu akan menjadi pelajaran bagi kita hari ini dan di masa yang akan datang. Pantai Losari menjadi sosok Makassar hari ini. Makassar yang ingin kembali mengulang sejarahnya sebagai kota perdagangan internasional. Sampai jumpa di liputan peristiwa masa lampau lainnya dalam lembar sejarah. Dari Jenius di mengucap banyak. terima kasih dan Bye.